Ini anak-anakku ya, ini remaja. Ini ada kejadian nyata nak. Itu di Pasuruan ya. Itu memberitahu kepada kami. Ketika itu datang itu sambil mengucap cerita itu sambil menangis. Ya Allah, rasanya ingin kami seperti itu. Ingin kita semua seperti itu. Anak itu ngamalkan wahidiyah. Lembaran dibaca. Nida ya Sayyidi ya Rasulullah dibaca dengan ngelatih istidor. Anak-anakku kalau baca ya Sayyidi pakai ngelatih istidor, apa hanya sekedar baca? Dirubah ya. Ya Sayyidi, masukkan dalam dada. Ya Rasulullah. Latih walaupun tidak itu. Terus datang. Ada apa nak? Saya kemarin mimpi didatangi Rasulullah. Apa amalanmu? Saya mujahadah. Karena saya bilang amalmu, aku tiap hari yang mujahadah, bahkan lebaran terus, tapi tidak pernah ketemu Rasul. Nah sedangkan kamu anak remaja kok bisa ketemu Rasul? Itu maksud saya tanya, apa amalanmu itu? Anak yatim. Mulai kecil tidak ditinggal oleh orang tuanya. Dan saya melatih ya Sayyidi ya Rasulullah. Waktu itu beliau itu matur antara 10.000 dan 11.000 sambil duduk. Kebetulan anaknya itu anaknya orang nggak punya, miskin, anak yatim. Terus gimana? Ketika saya membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, saya resapi di dalam hati. Saya hadirkan Rasulullah di dalam hati. Walaupun tidak ada gambar Rasul, walaupun tidak ada apa-apa, tapi hati saya menghadirkan Rasul dengan merasa kula mboten pantes ya Rasul. Kula anak wong melarat. Sepeda motor mawon mboten gadah. Sambil itu dilatih. Saya enggak pantas ya Rasul. Terus saya sering menangis. Remaja, kekuatan ini dipakai. Paksa dirimu. Terus, dan ketika saya baca mujahadah, saya tertidur, Abah. Terus, saya didatangi Rasulullah. Kamu kok tahu? Hati saya langsung, itu Rasul. Seperti ada yang nuntut. Saya memandang Rasul dengan wajah yang elok, yang santun. Sehingga ada sinar tipis yang saya tidak mampu menembus wajah beliau. Terus beliau itu datang menghadap, duduk menghadap saya. Ya, bahasa yang bagus ya, Bang. Rasul madep gitu. Terus ditanya, kamu membaca ya Sayyidina Rasulullah dengan air mata. Apakah kau cinta dengan aku? Cinta dengan Rasulullah? Anak itu jawab, iya ya Rasulullah, sambil menangis. Apakah cintamu padaku dengan air matamu ini? Bagaimana kalau dibandingkan dengan kemewahan, kemuliaan dunia seisinya? Dibandingkan dengan kau menyintai aku. Ya Allah. Anak itu spontan jawab, ya Rasul, saya memilih mencintai Paduka ya Rasulullah. Tiap hari aku bersolawat. Sampai aku menginginkan bermimpi. Tiap malam menginginkan mungkin Rasulullah datang dalam mimpiku. Tidak pernah datang bertahun-tahun. Hari ini Rasulullah hadir. Maka aku memilih. Kau memilih Paduka. Akhirnya Rasulullah berdiri. Ditinggal anak itu. Setelah anak itu ditinggal.
anakku akhirnya remaja itu, dia semakin menangis. Ketika dia merindukan tidak pernah ketemu, masih tidak membekas. Tapi ketika sudah bertemu dan ditinggal pergi oleh Rasulullah, semakin kuat rasa mahabbah yang katanya dia matur pada saya. Sehingga dia tuh menangis, semakin merasa hina. Oh, mungkin saya ini anaknya orang ini, bapak saya dulu begini, sehingga Rasul meninggalkan aku, menangis. Lalu bagaimana? Ketika saya menangis seperti itu, Rasul datang lagi. Ketika datang lagi, Rasulullah bertanya, apakah kamu menginginkan surga, wahai remaja? Itu pertanyaan Nabi. Apakah kamu menginginkan surga? Ini Rasul yang menanyakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya anak itu? Tidak ya Rasul. Aku sudah cukup memandang engkau. Apakah kamu tidak ingin surga? Aku hanya menginginkan engkau. Dan aku beribadah hanya kepadamu, kepada Allah. Dan aku mengikuti di belakangmu. Setelah itu Kanjeng Nabi diam. Anak itu ditanya lagi. Apakah kamu ingin dijauhkan dari neraka? Anak itu menjawab, tidak ya Rasul, aku tidak peduli. Aku hanya menginginkan engkau selalu di hatiku. Anakku, luar biasa. Remaja itu, aku hanya menginginkan engkau selalu di hati. Coba ibu, berapa puluh tahun kita mujahadah. Berapa puluh tahun kita bermujahadah dengan sungguh-sungguh. Seorang anak yatim, anak tunggal ini, yang mengatakan, cukup engkau di hatiku ya Rasul. Dan aku ibadah hanya karena Allah. Rasul diam dipandang anak remaja itu. Ketika yang tiga, apakah engkau ingin kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah? Kira-kira kalau kita yang ditanya itu gimana ya anak-anakku? Apakah kalian menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Yang mungkin akan dimintakan jadi kekasihnya. Apakah kalian ingin menduduki di paling kemuliaan derajat yang luhur? Anak itu hanya matur, tidak, sekali lagi tidak. Saya hanya menginginkan paduka selalu di hatiku. Dan aku ibadah hanya karena Allah saja. Akhirnya anak itu, maaf, didekap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirangkul kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu tidak ada lagi kekuatan, hanya jeritan yang sampai membangunkan tidur yang indah itu anak-anak. Soal benar tidak, ini adalah pendidikan dan ini adalah suatu pelajaran bahwa cinta itu adalah tidak boleh mendua. Kalau cinta Allah, ya Allah, apapun Allah. Cinta Allah, ya cinta Rasul, ya Allah, ya Rasul. Sedangkan kita yang kita minta tidak dasar lillah dan billah. Itu bagaimana? Hadirin, saya lupa tadi. Ketika awalnya tadi, anak-anakku, Rasul datang. Dia ditanya, yang tadi, apakah cintamu kepada Rasulullah yang kamu inginkan, yang kamu rindukan tiap malam, menginginkan tidur, Buk menuwo nanti aku ditunggu, didatangi Rasul sampai bertahun-tahun, apakah dengan dunia seisinya lebih berat mana? Karena itu matur,
Maka aku rangkul kakinya Rasulullah, saya lupakan. Aku menangis di hadapan Rasul, bukan. Tidak ya Rasul, aku lebih memiliki. Coba nanti. Tidak mustahil kalau panjenengan memiliki jiwa fakhlak na'laika. Sepatu-sepatu yang ada di hati, kebanggaan, kebencian, dan lain lepas hari ini. Diganti dengan sepatu-sepatu kerendahan, serendah-rendahnya. Sepatu-sepatu perbuatan dosa yang kita bawa, yang kita lakukan dibawa, membebani hati sehingga semakin rendah. Dan butuh kepada Allah. Tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan Rasul hadir sudah di tengah-tengah kita. Ya Allah, di mana perindu Rasul? Di mana perindu Rasul? Apa yang kau lakukan anak-anakku? Kalau ada dawuh, siapa membaca selawat di kuburku, aku mendengar sami itu. Tapi kalau jauh, aku yang datang. Kalau Rasul datang, apa yang kita lakukan? Kalau Rasul di sini, apa yang kamu lakukan? Hanya perindu Rasul yang merasakan. Yang pura-pura tidak akan bisa merasakan hadirin.